Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Umaya, NIM 2002-612-094. Saya merupakan seorang dokter muda yang sedang menjalankan KKN di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen for burn injury. Burn injury merupakan suatu trauma yang disebabkan oleh air atau uap panas, listrik, bahan kimia, radiasi, atau petir yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya jaringan kulit dan sekitarnya. Di mana etiologi dari burn injury seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa disebabkan oleh api, air atau minyak yang panas, kesetrum listrik, petir, dan juga bahan kimia serta ledakan. Untuk mendiagnosisnya, kita menilai luas luka bakar dengan total body surface area atau TBSA persen, kemudian kedalaman luka bakar, yaitu dimulai dari derajat 1, 2A, 2B, dan 3. Untuk luas luka bakar itu sendiri, ada row of 9 menurut Wallace, di mana per bagian-bagiannya itu dimulai dari kepala, leher, badan bagian depan dan bagian belakang, kemudian tangan, kiri kanan, depan belakang, kemudian kaki. Kemudian ini adalah luas luka bakar menurut Lund and Browder chart, di mana berdasarkan usia, terutama ini sangat penting untuk anak bayi dan juga anak-anak, karena dikatakan bahwa kepala mereka itu memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan dewasa, sehingga pemeriksaan luas luka bakar dengan Lund and Browder chart ini bisa dipilih, serta ini juga lebih spesifik untuk menilai luas luka bakarnya. Kemudian ini adalah derajat dari luka bakar, yaitu ada derajat 1, 2A, 2B, dan 3. Nah, kalau kita lihat pembedaannya pada gambar, jika kita lihat di sini bahwa pada derajat 1 itu tampak hiperemis dan tidak ada gula, rasa nyerinya hiperestesia, di mana akan terasa sangat nyeri. Kemudian untuk healingnya itu sendiri 3-5 hari, spontan dan juga tidak ada scar. Kemudian untuk kulitnya itu sendiri, yaitu lapisan kulit yang epidermis. Selanjutnya 2A, di mana 2A ini tampak adanya gula dan juga merah, serta rasa nyerinya itu adalah hiperestesia. Untuk healingnya itu sendiri selama 2 minggu, minimal scar, minimal discoloration. Kemudian untuk lapisan kulit yang terkena adalah lapisan kulit dermis, yaitu bagian superficialnya. Kemudian yang 2B. 2B ini kulitnya tampak gula dan juga kadang tidak ada gula, kemudian pucat, serta hipoestesia, pasien tidak mengalami nyeri. Kemudian untuk nyerinya itu berkurang, maksud saya. Kemudian untuk healingnya itu sendiri 2-6 minggu. Kemudian hypertrophic scarring atau formation of contracture. Untuk kulitnya itu sendiri, yaitu lapisan kulit yang dermis, terutama yang di bagian dalam. Kemudian untuk derajat 3, di mana di sini sudah tampak hitam dan juga kering. Kemudian pasiennya anestesia, no spontan healing. Kemudian untuk bagian kulit yang terkena adalah seluruh tebal kulit atau lebih dalam sampai ke otot dan juga tulangnya. Untuk manajemennya, penata laksanaan pre-hospital, yaitu pertama, bebaskan dari sumber trauma panas, jangan berdiri atau lari karena api akan membesar, kemudian api dipadamkan atau disiram dengan air, ditutup dengan kain lembab atau basah, atau bisa juga dengan berguling atau roll. Penderita dilepas perhiasan dan pakaian, dan ditutup dengan kain bersih, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian dinginkan luka bakar, yaitu efektif selama 3 jam setelah kejadian, dengan menggunakan air dingin, suhunya 8-25 derajat Celcius, minimal yaitu dinginkan 20 menit. Kemudian untuk manajemennya itu sendiri akan kita bahas mulai dari primary survey, first aid, dan juga secondary survey. Yang pertama, airway. Pertama, kita nilai yaitu apakah jalan nafasnya ini bebas atau tidak. Yaitu kita bisa nilai apakah terdapat crowing, wheezing, ataupun gargling. Kemudian kita menilai apakah terdapat curiga trauma inhalasi. Trauma sistem pernapasan yaitu panas, iritan, dan juga toksik. Kemudian kita bisa lakukan chest pain control, yaitu terutama pada luka bakar dan trauma, di mana kita melihat apakah terdapat jejas di atas klavikula, penurunan kesadaran,
riwayat impact injury seperti jatuh, ledakan, atau tabrakan. Kemudian kita menggunakan bantal pasir atau collar brace. Nah, di mana untuk airway ini bisa kita lakukan protection cervical, yaitu jaw truss, chin limb, endotracheal tube, oropharyngeal airway untuk pasien yang tidak sadar. Selanjutnya adalah tanda trauma inhalasi. Nah, tanda trauma inhalasi ini sangat penting sekali untuk kita bahas, yaitu mulai dari anamnesis, kita perlu tanyakan apakah riwayat dalam ruangan yang tertutup kejadiannya, kemudian apakah pasien mengalami kehilangan kesadaran. Kemudian jika terkena paparan gas, kita perlu tanyakan lama paparan gasnya itu berapa, konsentrasi gasnya itu apa, ventilasinya, kemudian apakah di tempat yang terbuka dan juga tertutup, kemudian bau gasnya apakah mudah dikenali atau tidak. Selanjutnya untuk tandanya yaitu terdapat sekutum jelaga, bulu hidung, alis, wajah, rambut wajah itu terbakar. Untuk gejalanya itu sendiri, pasien akan serak, sesak nafas, dan juga tenggorokannya kering. Ini untuk penanganan trauma inhalasi bisa menggunakan trachea intubation, lipothyroidotomy, atau tracheostomy. Untuk penata laksanaan distress nafas, yaitu pertama kita memastikan airway-nya terbuka dengan intubasi, yaitu pemasangan pipa endotracheal. Kemudian bisa memberikan oksigen aliran tinggi, pengisapan sekret secara berkala, humidifikasi dengan pemberian sungkup nebulizer menggunakan sungkup setiap 6 jam, pemberian bronkodilator. Pemantauan gejala atau tanda distress pernafasan, yaitu ada gejala subjektif berupa gelisah, sesak nafas. Kemudian untuk gejala objektifnya, yaitu peningkatan frekuensi pernafasan, yakni lebih dari 30 kali per menit, kemudian cyanotic, stridor, aktivitas pernafasan yang bertambah. Untuk pemeriksaannya, yaitu kita lakukan pemeriksaan analisis gas darah yang dilakukan saat pertama kali ditolong atau saat resusitasi, 8 jam pertama, 24 jam pasca cedera. Kemudian untuk fototoraks atau paru ini baik dilakukan 24 jam pasca cedera. Untuk penderita yang dirawat yaitu di bed observasi dengan posisi setengah duduk atau duduk, di mana tindakan dilakukan sebelum tindakan resusitasi cairan, dan penataksanaannya di ruang breathing. Selanjutnya breathing, di mana breathing yaitu dipasang oksigen masker non-rebreathing 15 liter per menit. Bagaimana pergerakan dinding dadanya, yaitu kita nilai apakah simetris, apakah adekuat. Kemudian kita nilai apakah terdapat luka bakar yang melingkar atau tidak. Kemudian kita menilai apakah adanya pneumotoraks atau hematotoraks. Kemudian kita nilai intensitas nafasnya serta frekuensi nafasnya. Kemudian sirkulasi, di mana sirkulasi ini kita pemasangan intravenal line, hentikan perdarahan, kemudian cek status sirkulasi, yaitu tekanan darah, kualitas nadi, warna kulit, kanul intravena, perfusi perifer, capillary rate time, kesadaran, serta produksi urinnya. Untuk disability, yaitu neurologi defisit, di mana kita akan melakukan cek kesadaran pasien dengan menggunakan AVPU, yaitu alert, verbal, pain, dan juga unresponsive. Nah, untuk spatial itu adalah lock roll atau berguling, kemudian singkirkan korban dari perhiasan, selimuti korban dengan selimut yang kering, cegah hipotermia. Untuk menilai luka bakar juga di sini, serta menilai trauma penyerta. Nah, kemudian ada FATP, yaitu fluid, analgesia, tes, dan juga tube, di mana kita menilai fluid resusitasi luka bakar. Untuk resusitasi Baxter and Parkman ini yang dipakai. Untuk orang dewasa, penilaiannya itu adalah 4 cc dikali berat badan dalam kilogram dan luas luka bakar dalam persen. Nah, cara pemberiannya itu, di mana untuk 8 jam pertama dari jam kejadian, itu setengah, kemudian dari 8 jam hingga 24 jam atau 16 jam berikutnya itu setengah. Kemudian cairan kristaloid seperti diberikan NaCl 0,9% lalu ditutup dengan kasa basah. Dipasang kateter urin untuk evaluasi kecukupan cairan dan juga produksi urin normal, yaitu 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Untuk contoh resusitasi cairan nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian untuk yang anak-anak yaitu 2 cc kali berat badan dalam kilogram dan luas luka bakar dalam persen. Untuk maintenance-nya yaitu 10 cc per kilogram, 10 kg pertama, untuk 5 cc kilogram per kilogram itu untuk 10 kg kedua, kemudian 20 cc per kilogram untuk 10 kg selanjutnya. Kemudian cairan kristaloid, koloid 17 banding 3.
Kemudian untuk produksi urin normal 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam. Analgesia, chest dan juga tube, di mana bisa diberikan morfin secara intravena, dosisnya 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan, bisa diberikan ketorolak 30 mg per hari secara intravena atau sejenisnya. Kemudian bisa diberikan antibakteri berupa ceftriaxone 1 gram per 12 jam secara intravena. Kemudian dilakukan check lab atau dilakukan check lab secara lengkap dan juga cek kehamilan pada wanita yang usia subur serta pemeriksaan HIV atau hepatitis. Untuk fototoraks dan servikal ini dilakukan sesuai dengan indikasi pasien dan dilakukan NGP dan kateter urin. Nah, untuk penanganan luka bakar fase akut untuk secondary survey-nya, yaitu kita melakukan penilaian AMPE, yaitu alergi, medication, past illness, past meal, dan event atau environmental related injury. Kemudian kita lakukan pemeriksaan mulai dari kepala hingga kaki, kemudian pemberian tetanus, yaitu terapi antitetanus serum 1.500 unit internasional secara intramuskular, dan documentation, dan juga transfer. Nah, untuk burn wound management, di mana untuk emergensinya dilakukan bulektomi, kemudian eskarotomi atau vaskulotomi, nekrotomi. Untuk elektifnya surgical excision atau nekrotomi burn wound, kemudian skin graft atau flap, kemudian free flap, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, kenapa dilakukan pemeriksaan laboratorium? Karena luka bakar ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi organ, sehingga kita lakukan pemeriksaan laboratorium dasar seperti hematokrit, darah lengkap, albumin, RFT, LFT, elektrolit, Na, K, Cl, HCl3, blood urea nitrogen, urinalisis, fototoraks, arteria blood gases, karena ini dilakukan untuk trauma inhalasi, dilakukan setiap 6 jam hingga edema laringnya itu membaik. Kemudian karboksi hemoglobin dan juga EKG untuk trauma listrik. Nah, untuk indikasi rawat, yaitu luka bakar sedang, luka bakar grade 2, dewasa yang lebih dari 20% luas luka bakarnya, anak atau orang tua yang luas luka bakarnya lebih dari 15%, luka grade 3, luka bakar dengan komplikasi jantung, otak, dan lain sebagainya. Penyebab kematian luka bakar akut yaitu hipoksia, hipoksemia, hipovolemia. Nah, ini adalah contoh kasus untuk terapi cairan, di mana perempuan yang usianya 80 tahun datang ke UGD dengan keluhan luka bakar di wajah, lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri. Berat badannya adalah 42 kg. Nah, kalau kita lihat status lokalis luka bakarnya ini, contohnya di mana di wajahnya itu 4%, nyeri, kulitnya kering, lengan kanan 1,5% disertai bula, merah muda, yaitu kulit lembab, lengan kirinya 1,5% disertai bula, merah muda, dan kulit lembab, tungkai kanan 4,5%, sama tungkai kirinya 2,5%, kemudian bagian belakang yaitu lengan kanannya 2% dan lengan kirinya 1%, sehingga bisa kita totalkan untuk luka bakar grade 1-nya 4%, dan luka bakar grade 2 AB-nya itu 13%. Nah, ini pada gambar contohnya. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Yaitu pertama kita lakukan irigasi cairan NaCl 0,9% dan kita tutup dengan kasa basah. Kemudian kita berikan anti tetanus serum yaitu 1.500 unit internasional secara intramuskular, kemudian diberikan keterowak juga 30 mg per hari, ranitidin 50 mg per hari secara intravena, ceftriaxone 1 gram per 12 jam secara intravena, dan ini yang penting untuk proses cairannya dengan rumus Baxter itu 2.860 ml per hari, karena didapat dari 4 mili dikalikan dengan berat badan yaitu 42 kg dikalikan total semuanya tadi adalah 17%, sehingga didapatkan hasil 2.860 ml per hari atau per 24 jam. Sehingga untuk pemberian infus ringan laktatnya itu untuk 1.430 ml untuk 8 jam pertama dan 1.430 ml untuk 16 jam berikutnya. Kemudian kita perhatikan juga urin output, tanda-tanda vital, rongki paru, dan dilakukan foto RO-toraks untuk pemantauan cairan dan juga edema paru. Baik, ini sumber yang saya ambil yaitu dari
A, B, L, S, G. Kemudian saya ambil juga dari CDK. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Semoga infonya bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.